Your father always thinks he's one step ahead. What kind of father leaves his son behind? Halo guys, balik lagi di channel Cerita Singkat yang paling asik buat bahas alur cerita film. Kali ini, kita bakal ngupas film terbaru yang emosional dari perjalanan keluarga Shelby di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Ini bukan cuma soal gangster, tapi soal warisan, penebusan dosa, dan pengorbanan terakhir sang Raja Preman. Sebelum kita masuk ke aksi gila Tommy Shelby yang bakal bikin merinding, pastiin dulu kalian udah klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita film Peaky Blinders, The Immortal Man. Film berlatar belakang di tahun 1940, Perang Dunia Kedua berkecamuk. Nazi mencetak uang palsu pound sterling yang banyak banget untuk diselundupkan ke Inggris, negara Eropa Timur yang masih gigih bertempur melawan Jerman saat itu. Harapan mereka dengan banjirnya uang beredar membuat ekonomi Inggris hancur yang pada akhirnya memberi kemenangan untuk Jerman. Di sebuah stasiun, tentara Jerman bersiap-siap untuk mengirim uang palsu itu menggunakan kereta api. Kita berpindah ke Inggris. Suatu malam, sirine serangan udara mulai meraung. Di sisi lain, di dalam sebuah bunker pabrik pembuatan senjata, sekelompok wanita mencoba tetap ceria dengan merayakan ulang tahun salah satu teman mereka yang bernama Agnes. Tapi suasana hangat itu seketika hancur saat bom-bom mulai berjatuhan, menghancurkan bangunan tepat di atas mereka hingga menewaskan semua pekerja di situ. Beberapa saat kemudian, di sebuah rumah yang terisolasi, Johnny Dogs, anak buah yang paling setia Tommy Shelby, datang menemui Tommy di dapur. Johnny membawa kabar duka kalau Birmingham, khususnya wilayah Small Heath yang merupakan kampung halaman Tommy, hancur parah. Tommy sendiri terlihat sangat berantakan dan menutup diri dari dunia luar. Ketika orang nanya, Johnny cuma bilang ke orang-orang kalau gangster terkenal Tommy Shelby sudah pensiun dan sekarang cuma sibuk menulis buku. Tommy memang sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil. Dia merasa dihantui oleh arwah orang-orang yang dia cintai, terutama mendiang putrinya, Ruby. Dia bahkan menemukan shell Ruby tergantung di dahan pohon, yang dia yakini sebagai tanda dari dunia lain. Saat sedang asyik dengan pikirannya sendiri di depan makam saudaranya, Arthur, Johnny datang dan ngasih tahu kalau saudara perempuannya, Ada, datang dan sedang berada di depan pagar. Last night, the BSA factory suffered. Ada membawa kabar buruk. Pabrik BSA terkena serangan bom langsung dan banyak pekerja yang tewas. Dia marah karena Tommy malah asyik mengasingkan diri, sementara anak-anaknya butuh sosok pemimpin. Charles, anak pertamanya, sedang berperang di Afrika Utara, sementara Duke, anak gypsy-nya, malah menghidupkan kembali geng Peaky Blinders dengan cara yang lebih brutal dari ayahnya dulu. Tommy mengaku kalau dia stres berat sejak Arthur, saudaranya, meninggal. Arthur died. Since Arthur died, it's like a door on my head. Di tempat lain, Duke Shelby menunjukkan taringnya. Dia bersama anggota Peaky Blinders mendatangi gudang senjata pemerintah yang habis kena bom dan merampas isinya dengan alasan mereka adalah polisi bantuan yang sah. Duke terlihat sangat dingin dan kejam, bahkan tidak segan-segan menghajar polisi veteran beserta anak buahnya yang mencoba menghentikannya.
We're the volunteers of the Birmingham police. That's who the fuck we are. I've seen worse in the last war than... Very brave. Don't fucking fight me. Brownings and all the dynamite you can carry. Trouble. Aircraft carried out a swarm of attacks on Great Britain last. Nggak lama kemudian, ada yang ternyata adalah seorang anggota Dewan Inggris dan anaknya datang meninjau ke reruntuhan pabrik senjata itu. Tapi dia malah dihujat oleh salah seorang warga di situ sambil nunjukin hasil perbuatan Peaky Blinders. Tak lama kemudian, Duke didatangi oleh seorang pria misterius dari London yang ternyata bekerja untuk kepentingan Berlin, Nazi. Pria itu menawarkan kesepakatan gila. Duke diminta mengedarkan uang palsu senilai 350 juta pound sterling yang kita lihat di awal film untuk merusak ekonomi Inggris. Money into the British economy, use 70 million pounds to... I'm ready. Duke, yang merasa dunia tidak peduli padanya, langsung setuju untuk melakukan pengkhianatan demi keuntungan besar tersebut. Duke sempat melepaskan 3 tembakan ke mobil pria itu, buat nunjukin kalau sekarang dia yang berkuasa di Peaky Blinders. In charge of this war for Germany. So you have no allegiances, there are no lines. Kembali ke rumah Tommy, suasana semakin mistis saat seorang wanita Gypsy bernama Kaulo Ciriklo atau si burung hitam masuk ke rumahnya tanpa izin. I'm here to give a message for the Rombaro. Dia ternyata adalah saudara kembar Zelda, kekasih Tommy yang sudah meninggal di masa lalu, sekaligus ibu dari anaknya, Duke Shelby. She wanted me. You are easy to get around. Right. Wanita ini memberikan peringatan keras bahwa Duke sedang dalam bahaya besar karena bekerja sama dengan orang-orang jahat yang ingin menghancurkan bangsa Gypsy. Dia menawarkan bantuan untuk memberikan ketenangan bagi jiwa Tommy jika Tommy mau kembali dan menyelamatkan anaknya. If it's trouble he's in, You live in a house. Home. Johnny yang muncul terlambat di ruangan itu sambil bawa shotgun malah disuruh untuk menyiapkan makan malam. He's work. can't work anymore. If you agree to go back and I saw the doors. think down the Lee bloodline, we are what? We have a guest. Sementara di Birmingham, Ada pergi menemui Duke. Dia mencoba menghentikan Duke dan memperingatkannya bahwa cara hidupnya sekarang hanya akan membawanya pada kematian, tanpa ada keluarga yang menemani di akhir hayat. Tapi Duke yang sombong merasa dia sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah dilakukan ayahnya. Queen Elizabeth Hospital. I should report you. Polly's dead. Jeremiah's dead. So it's just you. You've got the look, Duke. Which is... When your way of... Menemui jalan buntu, Ada pun frustrasi dan mencoba mencari saksi untuk melaporkan kejahatan Duke ke polisi militer. from a government armory. Tapi Charlie, mantan anak buah Tommy, mengingatkannya bahwa hanya satu orang yang bisa menggantikan Duke, yaitu Tommy, yang sayangnya masih sibuk dengan dunianya sendiri. Balik ke rumah, saat makan malam, Kaulo membawakan shell milik Ruby kembali ke Tommy. Masih Kaulo seakan-akan bisa berbicara dengan arwah Ruby dan Artun di tempat itu. All this thinking I should eat before the food gets cold. in front of your own eyes, like it's an old dress. Gak lama kemudian, dia mengaku kalau arwah Zelda sekarang yang hadir mengendalikan tubuhnya. Dia mencoba membawa ingatan Tommy kembali ke masa lalu mereka yang romantis.
She said to him, you told him it would not scare you again. Different kind of sounds. You weren't fair. And we hid from the world. Acara makan malam itu berakhir dengan adegan mesra di kamar Tommy. And then come. Besok paginya, suasana semakin gelap dan suram. Di tengah kekacauan itu, ada Shelby terus bergerak, mencoba mencari saksi-saksi yang melihat aksi perampokan senjata oleh Duke di pabrik BSA. Sebagai anggota parlemen, Ada ingin menghentikan Duke dengan cara yang benar, sebelum semuanya terlambat. No, thank you. Sementara itu, Duke Shelby sedang berada di tengah pertemuan berbahaya. Pria misterius antek-antek Nazi itu membawa seseorang bernama Virgil, petinggi Liga Fasis Inggris, untuk membahas detail distribusi uang palsu. Duke mencoba bersikap dingin dengan mengaku bahwa dia tidak punya keluarga dan tidak peduli pada ikatan darah. Anyway, I'm told I don't have a plan in place. Which means that now it's told you the truth about our friend Virgil here, didn't I? Namun, pertemuan itu berubah menjadi pertumpahan darah ketika pria misterius tersebut mengungkapkan bahwa Virgil ternyata adalah seorang pengkhianat berdasarkan informasi dari Berlin. Duke dipaksa untuk membuktikan kesetiaannya dengan menembak Virgil berkali-kali sampai tewas. No, give him another one. No, he's not. Trust me. Give him another one. Yeah? Good boy. Deeper and deeper you walk into the blood. Di sisi lain, Tommy Shelby masih bersama Kaulo Chiriclo. Kaulo kembali mengungkit kalau arwah Arthur menceritakan kejadian saat ia terbunuh. Do you want to know? Alone that night. This is where the fucking On the bridge. Tommy akhirnya membongkar rahasia paling kelam yang selama ini menghancurkan mentalnya. Dia mengaku bahwa kematian Arthur di jembatan itu bukan karena bunuh diri, melainkan karena perbuatannya sendiri. I need to take that much opium. Accident. Dalam kondisi mabuk dan penuh amarah, Tommy lah yang menarik pelatuk dan membunuh kakaknya sendiri. Dia merasa melakukan itu karena ingin bebas dari beban yang selama ini dibawa Arthur. Pengakuan jujur inilah yang membuat dia menyalahkan dirinya selama ini. Kaulo mengingatkan Tommy bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Arthur atau Ruby yang sudah tiada. Tapi dia masih punya satu kesempatan untuk menyelamatkan putra kandungnya, Duke. Tommy akhirnya memutuskan untuk keluar dari pengasingan dan kembali ke Birmingham. Meskipun Johnny Dox khawatir dan ingin membawa banyak senjata, Tommy bersikeras pergi hanya dengan membawa diri. Namun, bahaya baru muncul ketika pria misterius dari London memprovokasi Duke. Dia datang menemui Duke kembali untuk memberitahu Duke bahwa Ada sedang mengumpulkan bukti untuk menjebloskannya ke tiang gantungan. Duke pun dipaksa untuk menghabisi bibinya sendiri demi uang komisinya 70 juta pound sterling dan keselamatannya. 70 million pounds. Oh, I have a son. He writes fucking poetry. I would cherish you. Tragedi besar pun terjadi. Saat Ada sedang berjalan menuju barak polisi militer bersama anaknya, Duke yang sudah siap dengan pistolnya mengikuti perjalanan mereka. Duke yang sudah bersiap di dalam sebuah ruangan telepon umum tidak sanggup mengeksekusi keluarganya sendiri. Sialnya, si pria pengkhianat negara tahu kejadian itu dan melaksanakan pembunuhan itu sendiri. Serangan mendadak terjadi. Ada ditembak mati di tengah jalan.
Duke yang sebenarnya berada di sana tidak sanggup mencegah kejadian itu. Duke dan Carl menangis histeris di samping tubuh Ada yang sudah tidak bernyawa. Dan di saat itu, kejadian mistis kembali dialami Tommy. Dia melihat sosok Ada berdiri di tengah jalan di depan mobil yang dia kendarai. Sadar kalau sudah terjadi hal buruk ke Ada, Tommy langsung tancap gas menuju kota. Tommy tiba di lokasi kejadian dengan hati yang hancur. Dia mendapati kabar bahwa saudaranya telah tiada. Setelah mengirim Johnny Dogs untuk menjaga jenazah Ada di kamar mayat, Tommy sendiri pergi ke bar yang jadi markas Peaky Blinder dengan amarah yang tertahan. Meskipun tanpa senjata, kehadiran Tommy Shelby saja sudah cukup untuk membuat satu ruangan ketakutan. Awalnya pengunjung bar gak ada yang tahu siapa dia. Seorang tentara muda di situ marah karena Tommy mematikan musik di bar dan minta bertemu dengan Duke. Slow number, right then you Rogers. I ask you a question. Salah seorang pelayan mengenali Tommy dan memberitahu semua orang. Tapi tentara muda ini malah cabut pistol dan ngancam Tommy. Bukannya takut, Tommy malah ngeluarin granat dan masukin granatnya ke baju tentara itu. That fucking music back on. Panik, tentara itu lari dan meledak di luar bar. Fuck you. Akhirnya Tommy berhasil menemukan Duke. Tanpa basa-basi, Tommy langsung menghajar Duke sambil menginterogasinya. Duke bersumpah bahwa bukan dia yang membunuh Ada, meski dia mengakui semua dosa dan kejahatan lain yang telah dilakukannya. Duke mengungkapkan bahwa pembunuh sebenarnya mengendarai mobil merek Morris dengan 3 bekas lubang peluru yang dia buat. Tell me. Setelah dapat semua info, Tommy langsung cabut ke rumah duka. Leave you alone for a bit. Di situ, dia nyuruh Johnny pergi untuk bawa senjata hasil rampasan Duke di pelabuhan. Tommy memilih untuk tinggal sendirian di samping jenazah Ada, menunggu pembunuh adiknya datang. Di depan jasad Ada, Tommy kembali berbisik, mengakui sekali lagi bahwa dia membunuh Arthur karena ingin bebas. Wasn't an act of mercy. Kill me own brother. Tak lama kemudian, mobil yang dicari pun datang. Pembunuh Ada pun turun, sambil bawa senapan mesin. Duel sengit meletus. Heard your cavalry. Yeah, but I'm not fucking... At least he's got a plan. Us, you know, infecting us needs me. And the war with... Si pria, yang kehabisan peluru, berhasil melarikan diri dengan berlindung di balik kuda-kuda yang dia lepaskan. Take a little walk to where the viaduct cracks. Women wise and man, you know you're not past the stacks. Handsome man in a dusty black. Di markas, Kaulo datang menemui Duke. Kaulo memberikan arahan ke Duke. Ayahnya sekarang datang untuk membantu Duke.
Kaulo menegaskan bahwa Duke harus bertarung berdampingan dengan ayahnya dan menuruti perintahnya. Kaulo memberikan sebuah peluru bertuliskan nama Tommy. Duke disuruh menggunakan peluru itu untuk menghabisi Tommy, supaya Tommy bisa pergi dengan tenang. Fight side by side. And in the fog. I promised him peace. Bring peace to him. But you. He said he wants to help you. Setelah Kaulo pergi, Duke yang nampak masih bimbang, melempar sebuah koin untuk membantunya mengambil keputusan. Gak lama, Tommy tiba kembali ke tempat itu, mengajak Duke minum, lalu mereka lanjut pergi menghadiri acara pemakaman Ada. Ada dikremasi di dalam sebuah kereta kuda khas Gypsy. Malam itu juga, Duke nampak diam-diam menghubungi pria agen Nazi. Dia memberikan informasi rencana Tommy untuk menyerang gudang penyimpanan uang palsu itu. Duke tetap meminta imbalan 70 juta pound sesuai pembicaraan mereka sebelumnya. Tommy dan gengnya merencanakan sebuah operasi besar di pelabuhan Liverpool, tempat di mana uang-uang palsu itu sekarang disimpan. Tommy bertemu dengan Stagg, penguasa dermaga Liverpool, untuk menyusun strategi penyerangan ke gudang nomor 47 di Waterloo Dock. Tommy berencana menyusup melalui terowongan Waterloo yang sudah tertutup selama 50 tahun dengan menggunakan bahan peledak yang dimuat ke dalam beberapa kapal kecil. You got the dock side. The canal boats get to the money. No, the Waterloo Tunnel's been closed for 50 years over the entrance. Sebelum berangkat, Tommy sempat menuliskan dedikasi di dalam bukunya untuk mendiang Ruby dan kedua putranya. Dia memandang malam ini sebagai ujian terakhir bagi Duke. Tommy menyerahkan keputusan akhir cerita mereka ke tangan Duke. Some good. Charlie, Tommy. Malam itu, rencana pun dijalankan. Kapal-kapal mulai berangkat melalui kanal. Duke diam-diam pergi menemui agen Nazi sendirian tanpa membawa senjata. Sementara Tommy masuk melalui terowongan bawah tanah menuju gudang itu. The brother to death and the father the son death. Now, what? There will be 3 boats entering the bay. Di gudang, Duke memberikan briefing, informasi pergerakan para anggota Peaky Blinder. Tentara Nazi langsung bersiap di pinggiran dermaga dengan senjata mesin untuk menyergap kapal-kapal anak buah Tommy. Let's have a drink. I'm sure. Perjalanan Tommy sempat terhambat ketika sebuah bom di atas terowongan meledak dan membuat terowongan itu runtuh. Tapi Tommy berhasil bangun kembali dan menembus tumpukan puing itu.
Dia buru-buru melanjutkan perjalanan karena waktu sudah menipis. Tengah malam tiba, kapal-kapal Tommy muncul di dermaga. Tentara Nazi langsung melepaskan tembakan, tidak sadar kalau kapal itu berisi penuh bahan peledak. Stark yang menyetir kapal buru-buru menyelamatkan diri, lalu ledakan besar terjadi. What have you done? Pria agen Nazi langsung sadar kalau dia tertipu. Duke dengan lantang menyatakan bahwa dia memilih untuk mengabaikan koin yang dia lempar sebelumnya dan melakukan hal yang benar dengan tidak mengkhianati ayahnya. Tepat di saat Duke akan dihabisi, ledakan besar terjadi. Tommy akhirnya tidak di gudang itu. Duke langsung gunakan kesempatan untuk kabur dan bergabung dengan ayahnya. Anak buah Tommy juga akhirnya tiba di saat yang bersamaan. Pertempuran langsung pecah. Tommy ngeluarin ranjau darat dari tasnya. Dia lari ekuat tenaga ke tumpukan peti yang isinya uang palsu. Ranjaunya meledak parah, langsung ngancurin semua peti dengan uang palsunya. Semua duit palsu itu pun akhirnya kebakar. Si agen Nazi sadar kalau dia lagi di posisi yang kejepit. Dia buru-buru masuk ke mobilnya. Tapi Tommy yang ngeliat itu langsung menghadang mobil itu sambil nodongin pistol ke si pria itu. Sambil nyetir, si pria langsung nembak Tommy berkali-kali dan kena tepat di perutnya. Meskipun udah kesakitan, Tommy balas dengan satu tembakan telak yang langsung ngenain kepala si agen Nazi. Dia tewas seketika. Duke meluk ayahnya yang sudah terluka parah. Mereka berhasil menyelesaikan misi tersebut, namun Tommy merasa ini adalah akhir perjalanannya. Dengan napas yang berat, Tommy meminta Duke untuk menggunakan peluru pemberian Kaulo sebagai tindakan belas kasih terakhir. Dengan berat hati, Duke menarik pelatuknya. Sebuah tembakan terdengar, diikuti isak tangis Duke yang pecah. Film berakhir dengan adegan Duke yang kini telah memegang tanggung jawab sebagai pemimpin baru mengkremasi ayahnya di dalam kereta Gypsy. Tommy akhirnya bersatu kembali dengan keluarga besarnya di tempat yang lebih tenang. Kisah Peaky Blinders pun ditutup dengan menyisakan Duke sebagai pewaris tahtanya. When she with sticks and with stones. Gimana guys? Nyesek banget ya perjalanan Tommy Shelby harus berakhir? Makasih banyak udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen pendapat kalian soal film ini, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di alur cerita film seru selanjutnya.